Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Waluddin Hasin. Kebetulan S1 saya bukan berasal dari kelautan atau biologi, sehingga saya mendapatkan tugas atau menyampaikan materi ala kadarnya sesuai kemampuan saya tentang spesies invasif. Langsung saja, secara ekologi, invasi didefinisikan sebagai pergerakan suatu spesies dari suatu area dengan kondisi tertentu ke area lain dengan kondisi yang berbeda, kemudian secara perlahan spesies tersebut menjadi penguasa atau mengokupasi habitat barunya. Spesies tersebut mampu menginvasi lingkungan apabila berasosiasi dengan baik di lingkungan yang baru, sehingga akan menguntungkan pertumbuhannya, tapi akan merugikan bagi spesies yang berada di tempat atau di spesies lokal tersebut. Nah, spesies invasif adalah spesies yang muncul sebagai akibat dari aktivitas manusia melampaui penyebaran normalnya yang dapat mengancam lingkungan, pertanian, dan sumber daya lainnya, misalnya kelautan, perikanan. Spesies invasif dapat berupa seluruh kelompok taksonomi, di mana meliputi virus, cendawan, alga, tumbuhan tinggi, invertebrata, ikan, reptil, burung, mamalia, dan lain-lain. Nah, proses invasif pada suatu ekosistem dapat terjadi oleh spesies asing, sehingga spesies tersebut dikenal sebagai spesies asing invasif atau invasive alien species, atau biasa kita singkat dengan IAIS. Bejar and Moni pada 2019 mendefinisikan spesies asing invasif yaitu spesies asing atau non-natif yang pada umumnya diintroduksi oleh manusia, kemudian mengancam ekosistem, habitat, atau spesies lainnya yang dapat menyebabkan perubahan global pada lingkungan. Baik. Berikutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang menambahkan lagi tentang spesies asing ini. Saya mencoba untuk lebih fokus kepada spesies asing invasif yang berada di kelautan atau perikanan. Nah, dalam pelaksanaan pencapaian pembangunan ini sendiri, dalam bidang perikanan maupun kelautan, berbagai hambatan ancaman itu selalu harus kita hadapi. Nah, salah satu ancaman itu tersendiri itu yang berpotensi merugikan adalah spesies asing invasif. Nah, terkadang spesies asing invasif ini baik yang belum maupun yang telah terdapat di wilayah Republik Indonesia sendiri. Nah, spesies asing invasif ini dijelaskan di awal bahwa merupakan tumbuhan, hewan, ikan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan atau kesehatan manusia. Masuk dan tersebarnya spesies asing invasif merupakan ancaman yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya alam hayati ikan yang berada di wilayah perairan. Nah, pengaruh spesies asing ini terhadap ekosistem asli itu sangat beragam. Dia dapat menjadi sebagai kompetitor, sebagai predator, sebagai patogen, dan parasit. Spesies asing ini sendiri mampu merambah sebuah bagian ekosistem alam dan menyebabkan punahnya spesies-spesies asli. Nah, suatu organisme berpotensi sebagai spesies asing invasif bila memiliki sifat-sifat antara lain itu sebagai kompetitor. Dia memiliki sifat sebagai predator atau kemampuan reproduksi yang cepat. Yang berikutnya bisa kemampuan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Dapat juga membawa penyakit yang berbahaya, memakan segala yang ada di lingkungan tersebut,
terus pertumbuhannya cepat, kematangan yang seksualnya yang cepat, dan dapat berhibridisasi dan menurunkan sifat genetiknya. Terus yang berikutnya itu berdampak negatif pada kesehatan manusia. Nah, spesies asing ini dapat masuk ke suatu perairan melalui berbagai cara. Beberapa spesies berkembang dan menyebar secara alami dan dapat dipercepat oleh kegiatan manusia. Beberapa cara masuknya spesies asing invasif ke suatu lingkungan perairan antara lain sebagai berikut. Misalnya pertama, spesies ditebar secara sengaja dengan tujuan tertentu. Yang kedua, spesies terlepas dari tempat atau wabah budidayanya. Yang ketiga, spesies yang terbawa di dalam air, penyeimbang kapal atau balance water yang ditumpahkan ke perairan laut. Yang keempat itu spesies yang terbawa sebagai pencemar biologis atau biofouling pada lambung kapal yang terlepas pada perairan yang baru. Yang kelima, spesies dari akuarium yang sengaja dilepas pemiliknya ke perairan. Yang berikutnya keenam, spesies yang terbawa pada spesies inang yang lepas ke perairan. Dan yang ketujuh, kegiatan penelitian, misalnya pada pertukaran materi genetik tanaman, spesimen biologi, koleksi kultur mikroba, alat-alat laboratorium, dan lain-lain. Berdasarkan berbagai literatur, masukan dari beberapa instansi dan analisis risiko spesies invasif, maka kedepannya itu Indonesia harus memberikan atau mendaftarkan beberapa spesies invasif yang dimana golongan Pisces ini dimana dapat berpotensi sebagai spesies asing invasif. Ada beberapa undang-undang yang dimana menetapkan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang spesies invasive spesies atau di mana spesies ikan yang berasal dari perairan wilayah Indonesia atau biasa kita sebut dengan ikan asing. Nah, ikan asing adalah spesies ikan yang berasal dari luar perairan wilayah Indonesia. Kehadiran spesies ikan asing ini terjadi melalui beberapa cara, antara lain diprogramkan untuk produksi perikanan, khususnya perikanan budidaya yang dibawa oleh para pecinta ikan hias maupun ikan konsumsi. Bahkan ada yang sengaja terbawa ke perairan Indonesia dalam berbagai cara. Nah, ikan asing yang berada di perairan Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu ikan asing yang tidak mengganggu populasi ikan endemik dan ikan asing dalam suatu ekosistem perairan Indonesia. Dan ikan asing yang mengganggu populasi ikan-ikan endemik dan ikan asli dalam ekosistem perairan yang sebelumnya tidak terdapat spesies ikan asing. Kategori ikan asing ini yang mengganggu ini biasanya disebut dengan ikan asing invasif. Nah, umumnya ikan asing yang tidak mengganggu bahkan mampu meningkatkan total produksi perikanan, antara lain itu biasanya kita bisa lihat pada ikan patin, ikan mas, ikan nila. Nah, ikan-ikan ini dipandang tidak merugikan sektor perikanan Indonesia, termasuk berbagai spesies ikan hias asing yang meningkatkan produksi dan bisnis ikan hias Indonesia. Itu misalnya antara lain itu ada ikan capung, koki, ikan koi, dan lain-lain. Beberapa uraian di atas memperlihatkan bahwa kehadiran ikan asing invasif itu akan merugikan ekosistem perairan dalam dua hal. Yang pertama, bahwa sebagai pesaing relung makanan dan habitat terhadap ikan asli, bahkan sering terjadi merupakan predator bagi ikan asli. Nah, karena ikan asing invasif ini menjadi pemangsa ikan asli dan ikan endemik,
Yang kedua itu sebagai inang atau pembawa berbagai penyakit yang sebelumnya tidak terdapat dalam ekosistem perairan yang merupakan habitat ikan asli bahkan ikan endemik. Nah, kedua hal ini sering mengubah komposisi spesies dan struktur komunitas ikan, mendominasi dan menyingkirkan ikan asli dan ikan endemik. Nah, untuk mengetahui karakteristik suatu jenis ikan, termasuk spesies ikan asing yang invasif, beberapa kondisi pada ekosistem dapat diamati. Yang pertama, bahwa kelimpahan spesies introduksi yang baru ditebar ternyata sangat tinggi, khususnya tingkat fekunditas tergolong tinggi. Yang kedua, bahwa masa atau waktu yang dibutuhkan untuk regenerasi relatif singkat. Yang ketiga, memiliki kemampuan menguasai beragam habitat, atau dengan kata lain kisaran makanan sangat luas. Serta yang keempat, dilihat dari sisi keragaman genetik tergolong sangat tinggi. Dengan karakteristik seperti ini maka sangat jelas bahwa ikan asing invasif akan berdampak menjadi pesaing spesies asli dan endemik yang mengisi relung ekologis yang sama. Akibat lanjut adalah mengganggu jejaring makanan dan mengurangi keanekaragaman hayati, yang pada akhirnya ikan asing invasif akan mengancam populasi ikan asli dan ikan endemik. Cukup banyak contoh atau catatan-catatan yang memperlihatkan kerugian kehadiran ikan asing invasif yang membawa penyakit baik yang terjadi di Indonesia maupun beberapa mancanegara. Di Indonesia misalnya, itu tercatat serangan wabah koi herpes atau koi herpes virus atau biasa disebut dengan KHV yang terdeteksi mulai awal bulan Maret 2002 dan menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar akibat kematian total ikan koi itu tersendiri. Dan ikan mas yang dibudidayakan hampir 90%. Nah, perlu diketahui bahwa akibat sejak serangan KHV yang mewabah tersebut sampai saat ini pengendalian dan pernyataan bahwa Indonesia bebas KHV belum dapat diwujudkan dan tetap masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak berujung rampung. Sejak menjadi epidemi KHV di Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2018, terus-menerus dilakukan berbagai cara untuk menanggulangi KHV, baik melalui pengobatan massal, treatment perairan budidaya, aplikasi vaksin, dan lain. Dapat kita lihat bahwa hasil pemantauan hama dan penyakit ikan karantina yang dilaksanakan oleh stasiun KIPM Yogyakarta selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa budidaya ikan di daerah Jogja misalnya akan sering menghadapi serangan dari HPIK, satu di antaranya itu serangan KHIV sendiri. Berikutnya itu saya pikir ikan asif ini, spesies ikan invasif ini perlu kita kendalikan. Bila perlu kita membangun sebuah standar operasional prosedur yang bagus sehingga memudahkan identifikasi di lapangan. Nah, berbagai macam cara atau contoh yang bisa kita lakukan, misalnya pada pengendalian kimiawi, di mana ini kita bisa menggunakan antara lain pestisida, herbisida atau fungisida, di mana kita harapkan bahwa cara ini akan tetap cara ini cukup efektif, akan tetapi dapat ikut mematikan spesies non-invasif lainnya. Bahkan apabila bahan kimia yang kita gunakan itu tidak selektif dalam penggunaannya, di mana itu dapat mengganggu kesehatan ikan tersebut maupun kesehatan manusia itu tersendiri. Yang kedua, dapat kita gunakan sebagai pengendalian mekanik atau pemindahan spesies invasif atau mengubah kondisi habitat. Tindakan ini sering berhasil atau sukses, tetapi bisa mahal dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang berikutnya atau yang ketiga itu pengendalian hayati, di mana ini introduksi musuh alami, predator atau parasit. Pelaku ini lebih memperhatikan pelestarian lingkungan. Baik, demikian penyampaian saya sedikit tentang spesies ikan invasif. Semoga
dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.